Salam Desa Membangun, kompak, bersatu, maju. Mantap. Kita di tahun 2021 ini sudah banyak melakukan percepatan tentang program penyaluran dana desa, terutama pengembangan Dewi dan Dedi. Dewi itu adalah desa wisata, Dedi adalah desa digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kondisi hujan di Mesuji dingin-dingin, tapi Mamang sudah berangkat dari rumah di Brambasan ke Sidomulyo, Komplek Pemda Kabupaten Mesuji di Wiralaga Mulya. Dan sudah masuk ke dalam satu ruangan, satu gedung besar di Pemda Mesuji, di gedung yang ngurusin tentang desa, yaitu Dinas PMD, yang ditanggung jawabnya dipegang oleh seorang putra dari Lampung Barat, Bapak Sunardi Nyerupa. Kita sapa dulu Pak Sunardi ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Protokol kesehatan sudah dijalankan, kita Siap. pakai masker. Ya, kita patuh. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak ya. Ya, siap. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang desa di Mesuji. Kalau nggak salah ada 105 desa ya Pak di Mesuji ini Pak, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab dari Dinas PMD Pak. Betul. Dan proyek pembangunan desa ini kalau nggak salah nih Pak, salah satu bagian dari cita-cita Pak Presiden Indonesia Bapak Jokowi tentang nawacita pembangunan desa Pak. Betul. Kalau untuk di Mesuji sendiri bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya selamat datang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji. Kita punya salam, yaitu salam Desa Membangun. Salam Desa Membangun, kompak, bersatu, maju. Mantap. Nah, jadi kita di tahun 2021 ini sudah banyak melakukan percepatan tentang program penyaluran dana desa, mulai dari penetapan peraturan Bupati nomor 1 tentang penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, terus peraturan Bupati nomor 2 tentang pedoman pelaksanaan alokasi dana desa, dan peraturan Bupati nomor 4 tentang tata cara pembagian dan penetapan rencana dana desa tahun 2021. Terus kita juga di 2021 ini sudah melakukan yang namanya asistensi RAPBD 2021, sudah melakukan evaluasi RAPBD 2021, terus penetapan APBD 2021, dan sekarang lagi menunggu detik-detiknya penyaluran dana desa dari KPPN ke rekening desa di Kabupaten Mesuji. Tadi terkait masalah program unggulan Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Jokowi, itu memang betul bahwa kita di Kabupaten Mesuji juga selalu merespon sesuai dengan arahan-arahan beliau, terutama pengembangan Dewi dan Dedi. Dewi itu adalah desa wisata, Dedi adalah desa digital. Alhamdulillah juga dengan adanya desa digital, kita bersambut baik dengan Gubernur Lampung, program unggulan Pak Arinal, yaitu Smart Village atau Desa Pintar. Nah, kita di Kabupaten Mesuji sudah mengembangkan itu semua, ya alhamdulillah. Kita tidak bukannya terlalu tertinggal dengan kabupaten yang lain, walaupun Kabupaten Mesuji ini masih terhitung masih usia muda. Jadi semua program sesuai rumusnya dengan program pusat dan provinsi ya Pak Iya, ya. betul. Nah kalau untuk di desa sendiri Pak, desa ini kan merupakan pemerintahan yang paling kecil ya Pak ya, dari Betul, sebuah negara ya Pak ya.
Dan untuk pasti semua pemerintahan pasti mau mensejahterakan rakyatnya, Pak. Betul. Nah, kira-kira dari program PMD untuk mengarahkan kepala-kepala desa itu untuk pemberdayaan ekonomi di Mesuji itu bagaimana, Pak? Ya. Apakah ada program khusus dari Dinas PMD Mesuji untuk kepala-kepala desa yang diterapkan ke desa masing-masing, Pak? Oke. Di Kabupaten Mesuji untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita ada banyak program. Yang pertama itu adalah peningkatan usaha ekonomi desa yang disebut dengan PUED. Ada juga usaha ekonomi masyarakat atau UM. Ada juga yang kita kemas melalui badan usaha milik desa. Dan ada badan usaha milik desa bersama, yaitu perkumpulan dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Mesuji. Nah, kalau PUED tadi itu kita banyak bergerak di masalah khas, makanan-makanan khas, produk-produk khas unggulan Kabupaten Mesuji. Tapi kalau di UM, usaha ekonomi masyarakat tadi, kita banyak meningkatkan masalah kerajinan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tapi kalau BUMDes, kita banyak menangani kebutuhan masyarakat yang tidak ada di desa. Jadi tujuan BUMDes itu untuk meringankan beban masyarakat, baik dari permodalan sampai dengan penjualan hasil. Oh, jadi teman-teman dari Dinas PMD juga ternyata mengarahkan tuh kepala desa untuk selalu berinovasi untuk membangun masyarakat sejahtera dari sisi ekonomi. Tapi bagaimana dari sisi pendidikan, kita tanya juga Pak Nardi, apakah dari anggaran desa bisa diarahkan ke pendidikan, Pak? Adakah sudah desa yang mengarahkan ke sana, Pak? Untuk anggaran desa ke masalah pendidikan, kita hampir setiap tahun itu melakukan yang namanya peningkatan kapasitas aparatur desa. Kita lakukan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan teknis, dan sekarang ini sesuai dengan program dan arahan dari Pak Bupati, satu desa itu minimal satu sarjana mendampingi desa yang kita sebut dengan operator desa. Nah, ini juga untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa. Terus juga di Kabupaten Mesuji, kita melalui BUMDes bersama, bantuan dari pemerintah pusat Kementerian Desa, kita sekarang sudah punya aset itu 5 unit combine harvester, terus 20 unit hand traktor, terus sudah ada sekitar 15 unit mobil BUMDes. Nah, itu semua untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus di 2021 ini mudah-mudahan dari BUMD Provinsi Lampung, yaitu Lampung Jaya Utama, akan menggelontorkan bantuan modal untuk memberi gabah dan beras petani itu sebesar 20 miliar untuk BUMDes. Jadi kalau kita total asetnya BUMDes yang ada di Kabupaten Mesuji ini sudah hampir 50 miliar. Luar biasa. Berarti benar-benar semua potensi yang ada di desa itu digarap secara maksimal dan optimal ya Pak ya. Nah Pak, saya pengen tanya nih Pak, kipu-kipu dikit boleh ya Pak ya? Oke. Covid ini kan melanda ke semua lini ya Pak ya. Pasti dari Dinas PMD sendiri pasti merasakan dampaknya yang paling mendasar pasti anggaran terbatas ya Pak. Untuk Bapak menyikapinya nih, mungkin dari desa, Pak, bagaimana nih Pak, dana kurang, pasti ada yang kayak gitu ya Pak ya. Itu Bapak dari Dinas PMD sendiri menyikapinya seperti apa nih Pak? Nah, jadi masalah COVID-19 ini memang salah satu yang kita lihat banyak beberapa program di desa agak terlambat dilaksanakan karena anggarannya itu kita alihkan yang namanya bantuan langsung tunai dari dana desa. Alhamdulillah Kabupaten Mesuji yang paling siap untuk menganggarkan sampai dengan bulan Desember 2020. Di 2021 juga kita sudah siapkan anggaran sampai dengan Desember 2021 juga. Terus di setiap desa itu kita wajibkan mempunyai posko relawan COVID, dan juga di setiap desa kita siapkan yang namanya rumah isolasi desa antisipasi bagi warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Nah, di pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan Kabupaten Mesuji untuk selalu berkarya dan berprestasi. Contoh 2020 atas penilaian KPK, transparansi keterbukaan informasi, Kabupaten Mesuji ini adalah nomor urutan 15 besar nasional. Terus juga indeks desa membangun Kabupaten Mesuji adalah tercepat secara nasional. Terus realisasi perkarya tunai tercepat secara nasional.
penyaluran BLTDB tercepat secara nasional. Terus juga di Kabupaten Mesuji kita menjadi rujukan atau kunjungan studi tiru untuk wilayah Sumatera. Dari beberapa kabupaten yang ada di Sumatera ini alhamdulillah sudah berkunjung ke Kabupaten Mesuji, yang katanya Mesuji ini untuk tempat belajar tentang pengelolaan badan usaha milik desa, tentang pengelolaan pasar desa, tentang pengelolaan ekonomi desa. Nah, alhamdulillah sudah banyak sekali kabupaten-kabupaten kota yang ada di provinsi bagian Sumatera ini berkunjung ke Kabupaten Mesuji. Saran-saran Pak untuk kepala desa, teman-teman kepala desa menghadapi musibah COVID ini? Kita pertama artinya semua prestasi yang kita capai di Kabupaten Mesuji ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik, mulai dari arahan Bupati, Pak Sekda, para staf ahli, asisten, kepala badan, kepala dinas, camat, P3MD, pendamping desa, kepala desa dan masyarakat. Ini semua sesuai dengan moto kita, yaitu salam desa membangun tadi, kompak, bersatu, maju. Jika kita kompak, kita bersatu, pasti maju. Pasti maju, Pak. Itu yang kita. Dan ketika kita kompak, kita bisa menyelesaikan segala masalah ya Pak ya. Siap. Dengan permasalahan dengan clear dan solid. Betul, nah, betul. Pak, saya kepo nih Pak. Ya. Dari 105 desa ini Pak, kira-kira desa yang menurut Bapak oke itu 5 desa aja Pak, nggak usah banyak-banyak Pak. Oke. Yang Dari 105 desa kita punya kegiatan rutin yang setiap tahun, yang itu namanya Lomba Desa. Jadi desa terbaik 2020 kemarin itu yaitu Desa Gedung Boga, Kecamatan Waserdang, di Afrika 1. Gedung Boga di Waserdang. Kecamatan Waserdang. Terus kalau pengembangan destinasi wisata, kita terbaik dan bahkan menjadi menu nasional itu ada di Desa Bumi Harapan yang namanya Karira Garden. Terus kalau raga desa atau sarana olahraga desa yang terbaik itu ada di Desa Hadi Mulyo, Kecamatan Waserdang. Kebetulan ada di Waserdang semua. Ya. Terus pemanfaatan kuliner terbaik di rest area atau pintu tol itu ada di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Simpang Pematang. Oh, jadi terdiri dari beberapa kualifikasi ya Pak ya. Ya. Nah, buat desa-desa yang tadi tidak disebut namanya, ayo semangat. Jangan patah semangat, pergunakan seluruh potensi yang ada di desa ya Pak ya, buat mencapai hasil yang maksimal. Dan tahun ini ada pemilihan kepala desa Pak? Siap. Ada Pak? Ada. Dan pesan-pesan Pak untuk yang mau ikut pemilihan kepala desa? Tahun ini di Kabupaten Mesuji ada 57 desa yang melaksanakan pilkades serentak. Ya, pesan-pesan saya, siapapun juga yang mau maju, pertama harus siap kalah dulu. Kalau menang itu pasti tujuan, tapi harus siap kalah. Nah, jika memang dia kalah itu harus legowo dan menerima, berarti itu belum nasib. Jadi harus menjadi kepala desa. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, tetap jaga keamanan dan perdamaian di desanya. Belum rezeki kalau kalah ya Pak. Belum. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Bapak di PMD ini kalau nggak salah sih hampir 4 tahun lah Pak ya. Pasti sudah mengikuti fase-fase pembangunan di Kabupaten Mesuji. Menurut Bapak sendiri, untuk sampai saat ini Kabupaten Mesuji membangun, bisa sedikit pendapatnya Pak, sudah sampai ke titik mana? Ya. Saya alhamdulillah dipercaya oleh pimpinan, itu khususnya Pak Bupati, duduk di Dinas PMD ini kurang lebih 3 tahun 6 bulan di sini. Banyak sekali suka duka karena kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau kita bersentuhan dengan masyarakat, banyak karakter dan watak mereka yang kita jumpai. Jadi kalau kita menganggap kita pintar, mereka lebih pintar. Kita menganggap mereka lebih kaya dan gagah, mereka lebih kaya dan gagah. Jadi hanya satu yang bisa kita ambil hikmahnya di Dinas PMD ini, bagaimana caranya kita bisa mempersatukan kepala desa, masyarakat desa untuk selalu giat membangun Kabupaten Mesuji. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas obrolannya. Teman-teman, Dinas PMD itu hanya mendorong pembangunan agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Tetapi semua dikembalikan ke masyarakat itu sendiri, mau sejahtera atau tidak. Semua harus dilakukan secara bersama untuk mencapai kesolidan sejahtera bersama. Andik Mesuji, bye-bye. Terima kasih.
Mantap.